Tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi perlu digarisbawahi, diketahui bahwa kami secara profesional pada tanggal 5 Mei 2026 ya, klien kami menandatangani kuasa secara resmi ya. Ini surat kuasa kami secara resmi, tentunya surat Olah besinya kata Ani Besti permasalahannya dengan Hera ex ART yang melaporkannya ke ranah hukum atas dugaan penganiayaan belum selesai. Erin kini harus menerima skakmat balik dari Sunan Kalijaga, mantan tim kuasa hukumnya. Hal tersebut bermula dari dugaan statement Erin yang diduga menyebut kalau Sunan gak profesional karena melimpahkan perkaranya pada timnya. Gak terima dengan sebutan gak profesional, Sunan Kalijaga pun membeberkan bukti surat kuasa yang ditandatangani oleh Erin, termasuk terkait hak substitusi yang ada dalam salah satu poin di surat tersebut, di mana hak substitusi merupakan hak kuasa untuk melimpahkan atau menunjuk kuasa lain guna melaksanakan kuasa yang diterima. Ini Bu Erin gak paham terus lupa nanya atau gimana ya Besti? Secara ada bukti paraf dan tanda tangannya juga Besti. Malah kata Sunan ada bukti video kalau Erin udah baca suratnya loh. perlu digarisbawahi, diketahui bahwa kami secara profesional pada tanggal 5 Mei 2026 ya, klien kami menandatangani kuasa secara resmi ya. Ini surat kuasa kami secara resmi, tentunya surat kuasa ditandatangani atas dasar adanya kesepakatan ya tentang penanganan perkara ya, dengan bukti terlampir khususnya dengan penanganan perkara seperti apa dan jasa hukum yang kami sepakati bersama. Maka setelah itu kami bicarakan, kami sepakat, maka kami tanda tangan sama-sama. Dan dalam tiap lembarnya jelas di sini ya, surat kuasa ini ada paraf daripada mantan klien kami di situ. Artinya dia sudah membaca, sudah jelas, bahkan kami juga memiliki videonya, rekaman bahwa beliau sudah membaca dengan jelas dan menandatangani surat kuasa. Dalam surat kuasa ini jelas kami sampaikan dalam surat kuasa yang sudah dibaca dan ditandatangani oleh klien kami Ibu Erin, mantan klien kami, maaf secara lain. Dengan demikian surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi ya. Ini membacakan arti dari hak substitusi, hak menerima kuasa untuk melimpahkan atau menunjuk kuasa lain guna melaksanakan kuasa yang diterima. Ya, jadi jelas bahwa memang sudah disepakati, ditandatangani, dibaca, dan ini adalah salah satu strategi kantor saya. Ketika saya merasa dalam perjalanan penanganan perkara daripada mantan klien kami Bu Erin, saya berpikir saya mendampingi Bu Erin adalah seorang wanita dan kami juga berhadapan dengan ART atau penyalurnya juga seorang wanita. Bahkan di situ juga kami melihat ada statement daripada wakil rakyat yang notabene juga adalah seorang wanita, Pak Ibu. Maka saya merasa sangat perlu untuk juga tim kuasa hukum Ibu Erin, mantan klien kami ya, dilibatkan juga para pengacara perempuan ini ya. Pada saat itu Bu Erin juga menandatangani kuasa ya kepada kalian. Seraya mengkick balik Erin yang diduga nggak paham. Sunan yang menyayangkan Erin menyebutnya tidak profesional ini auto membeberkan bukti laporan hasil pekerjaan penanganan perkara bersama timnya Besti. Ya, terkait pendelegasian kuasa yang membuat Erin kecewa, terlebih mengaku sudah membayar lawyer fee. Namun kubu Sunan yang menduga Erin tidak paham atas delegasi dari hak substitusi kembali membeberkan terkait Erin yang justru dengan sukarela menandatangani surat kuasa. Nah kan, Baik secara via WhatsApp pada saat itu maupun kami kirimkan secara langsung ya. Jadi jelas
kami melakukan kerja ya tentunya secara profesional itu sebagai advokat. Kami memberikan laporan hasil perkembangan penanganan perkara. Ya, perlu saya bacakan ya. Laporan hasil kerja penanganan perkara. Ya, atas nama klien kami, klien Wartia Regina, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 633 SKJ SKA 5 Romawi 2026 tertanggal 5 Mei 2020. Jadi laporan kerja ini kami buat ya sampai dengan tanggal 22 Mei, di mana kami semua hadir untuk mendampingi mantan klien kami dalam panggilan polisi. Kata-kata kami tidak profesional itu sangat disayangkan. Tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, oh ya sebelumnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita penuhi lah ya, sesuai apa lawyer fee-nya udah beres. Terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara ya, dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut memang sudah dari mantan klien kami itu menandatangani sendiri surat kuasa, maka terjadinya respon di tanggal tersebut. Kalau bahasanya tidak berkenan, bagaimana bisa terjadinya respon itu? Bahkan 2 kali kami mendampingi sampai proses di Polres Jakarta Selatan, semuanya fine aja, bahkan mengucapkan terima kasih juga ya kepada kita. Jadi ketidakprofesional kita itu ada di mana titiknya? Pada saat penandatanganan surat kuasa pun di depan media juga kan, itu memang secara sukarela dan memang secara sadar gitu menandatangani surat kuasa tersebut. Dan saya juga sudah menyampaikan sebelum penandatanganan dan mulai adanya jumpa pers pada saat itu, saya menyampaikan bahwa saya butuh karena strategi kami, saya butuh juga adanya penambahan para advokat wanita untuk mendampingi mantan klien kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya melihat urgensinya adalah satu, yang saya dampingi adalah seorang wanita US sebagai klien. Lalu kedua, yang kami lawan adalah perempuan juga, yaitu ART Hera dan atas nama siapa satu lagi bukan ini apa namanya penyalur ya, penyalur juga wanita. Dan pada saat itu ada Penggantian kuasa yang dilakukan Erin dengan menunjuk tim kuasa hukum baru dalam menangani perkaranya dengan Hera mantan ART-nya diduga juga sempat banyak jadi pertanyaan yang diduga malah menyudutkan Erin karena diduga dianggap nggak cuma gonta-ganti ART tapi juga gonta-ganti kuasa hukum. Bahkan sebelumnya video Sunan yang terlihat begitu akrab dengan ART-nya pun diduga menyindir Erin. Namun Erin sendiri merasa tidak mengerti dengan hal tersebut dan memilih untuk menanyakan langsung aja katanya untuk yang pengen tahu ke Sunan langsung. Di sisi lain, Agustinus Nahak yang merupakan tim kuasa hukum Sunan diduga tetap memperlihatkan kekecewaannya terhadap Erin yang sampai menyebut tidak profesional. Padahal diduga ia yang kurang mengerti. Secara dijelaskan Agustinus, Sunan sudah punya strategi sendiri dalam menangani perkara yang dikuasakan padanya hingga mewarning tentang harusnya Erin berterima kasih cenah. Saya sih nggak bisa nanggepin. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga paham kenapa dia bikin seperti itu, jadi silakan langsung tanya ke persoalan undang-undang. Kita ini hadir melakukan tanda tangan kuasa
menyepakati perjanjian, semuanya berdasarkan undang-undang advokat. Tidak bisa kita keluar dari sana. Dan ini kan bukan masalah pencabutan kuasa dari Pak Sunan untuk menyerahkan kepada orang lain, tapi menambah. Karena melihat bahwa dia adalah seorang perempuan, yang dilawan perempuan, yang statement juga DPR dia adalah perempuan. Sudah sepantasnya harusnya dia berterima kasih. Bukannya dia menyatakan bahwa dia profesional. Di sisi lain, tak hanya diskakmat Sunan atas ucapannya terkait Sunan yang ia sebut tak profesional. Erin yang harus menghadapi perkara laporan hukum yang dilayangkan Hera juga harus lebih punya ekstra energi. Secara Nur AXT Erin yang juga kabur dari kediamannya kini juga menuntut haknya yang menurutnya belum diberikan sama Erin. Salah satunya terkait gaji Nur Besti. Dan yang gak kalah gong, Nur melalui kuasa hukumnya yang telah melayangkan somasi seraya nggak ragu melangkah ke ranah selanjutnya apabila Erin dianggap nggak kooperatif. Nah loh. Ya, jadi untuk gaji yang sudah dibayarkan adalah yang periode April. Kalau yang untuk Mei itu belum dibayarkan sampai saat ini. Dan itu semuanya sudah kami tuangkan dalam somasi tertulis yang sudah kami sampaikan bahwa ada hak klien kami yang belum dibayarkan sehingga mohon untuk segera diselesaikan. Kalau untuk sejauh ini komunikasi langsung tentu tidak ya, tapi kami selaku lawyer kami bicara dengan cara kami, yaitu kami layangkan somasi. Yang pertama kami somasi terbuka kalau nggak salah itu di tanggal 5. Lalu kemarin juga kami sudah layangkan somasi ya, baik itu ke handphone beliau langsung, soft copy dan hard copy-nya pun sudah kami kirimkan. Dan hari ini kami belum mendapatkan jawaban apapun terkait somasi yang kami kirimkan tersebut. Untuk somasi yang ini kemarin kami layangkan di hari Senin karena kami menunggu sampai jeda waktu agar beliau menanggapi somasi yang terbuka di tanggal 5. Jadi kami kirimkan kemarin tanggal 8 ya, sekarang tanggal 9. Tanggal 8 kami kirimkan, kami kasih jeda waktu 3 hari dari somasi. Kami kasih waktu 7 hari ya. Kami kasih waktu 7 hari. Nanti apabila beliau juga tidak kooperatif dengan somasi yang kami kirimkan, tentu sebagai warga negara ya Nur melalui kami kuasanya akan mengambil langkah hukum baik perdata maupun pidana. Ya Besti, belum selesai, ada lagi aja. Tapi ya semoga semua cepat selesai dan semua pihak juga mendapatkan hak-haknya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.